Tapi ada investor kawakan yang udah tua bilang Messi harga bajai, bilang ini scam, ya kan? Dia seumur gue masih ngepel nih. Tahun lagi juga lewat dia duitnya. Nggak nyampe, nggak nyampe. Beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya 2 minggu yang lalu, sedang viral di internet tentang perseteruan antara investor kripto muda dan investor saham tua. Gua yang lumayan penasaran ada nonton videonya juga, dan gua pun tidak mau menjudge atau menunjuk siapa yang salah dan siapa yang mulai duluan. Tapi ya memang kita tahu Pak Lau Keng Hong ini pernah bilang di media bahwa ia takut membeli kripto karena use case asetnya itu gak ada. Ini kita sama-sama nonton aja ya. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali. Kenapa takut? Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya, mereka miliki batu baranya. Kalau saya beli saham perusahaan kelapa sawit, kan ada kebunnya. Kalau saya punya saham bank, kan bank itu mesin pencetak uang. Orang taruh duit bunganya kecil, orang pinjam dikasih mahal. Kita beli saham bank, ada asetnya, ada banknya. Kalau beli cryptocurrency, asetnya apa? Kalau kita beli uang cryptocurrency, asetnya apa? Gak ada loh. Kalau asetnya gak ada, jangan-jangan bisa turun jadi nol loh. Serem kan? Saya beli saham properti yang rugi, tapi kan di dalamnya kalau saya hitung propertinya masih ada 20 triliun di dalam. Ya, masih ada asetnya properti 20 triliun. Jadi saya yang beresiko tinggi saya nggak berani beli. Hanya yang beresiko rendah saya beli. Yang hampir tidak ada resikonya saya baru beli karena aman buat saya. Tapi beli cryptocurrency kita nggak tahu itu aset yang menyertainya apa, kita nggak tahu, nggak ada. Serem banget jadinya. Tadi itu adalah cuplikan videonya, dan akhirnya beliau ini disenggol oleh Kotim. Ada yang tahu gak gue ngomongin siapa? Yang udah agak tua, Warren Buffett Indonesia. Waduh, disebut namanya. Ya kan? Udah umur segitu tapi cuma 2 bisa Anda. Oke, sebenarnya menurut gua ini sama-sama ada salahnya dan ada betulnya juga. Gua di sini 100% netral karena gua fans dengan keduanya. Gua suka style investasi Pak Lau Keng Hong dan gua juga suka dengan skill marketing dan juga skill investasi dari Kotim ini. Salahnya Pak Lau Keng Hong adalah beliau ini tidak memahami tentang kripto, tidak memahami tentang sistem blockchain. Tapi beliau ini bilang bahwa kripto itu tidak ada use case-nya, tidak ada fungsinya. Padahal sebenarnya banyak, dan kalau gua jelasin satu persatu, ini video 1 jam pun gak akan kelar. Intinya, Pak Lau Keng Hong dan Warren Buffett itu ada sedikit kemiripan, di mana mereka sudah berpuluh-puluh tahun di dunia saham. Mereka investasi saham sudah sangat lama. Kenapa mereka tidak memahami kripto ini? Ya wajar, karena mereka sudah tua. Dan pada eranya mereka yang ada itu ya saham, obligasi, dan lain-lain. Jadi kita sepakat ya kenapa mereka tidak memahami blockchain, Bitcoin, dan kripto ini. Salahnya Kotimoti adalah, ya karena beliau menengok Pak Lau Keng Hong ini. Padahal sudah jelas kan Pak Lau Keng Hong ini banyak fansnya, semua investor saham pasti mengidolakan beliau ini. Tapi di sini gue yakin, mungkin ini adalah salah satu triknya Kotimoti untuk menjadi viral. Ini adalah game yang dia buat sendiri. Karena cara untuk viral adalah membuat sesuatu yang kontroversial. Kemudian banyak yang hujat, banyak yang benci. Dan orang yang hujat itu pasti tetap nonton video Timothy ini kan. Lama-kelamaan juga mengira, lah ini orang ada betulnya juga. Dan dari sana, Timothy mendapat audiens yang setia. Audiens baru dari yang membenci dia menjadi fans dan setia sama dia. Ini adalah game teori. Timothy is a very smart guy. Karena dia tahu investor saham garis keras, idolanya itu ya Pak Lau Keng Hong. Paham ya di sini? Intinya, dua orang ini sama-sama punya kesamaan, yaitu dua-duanya sekarang lagi aktif jadi mentor online. Mentor online itu adalah fenomena yang sudah sangat lama terjadi. Umumnya, mentor-mentor online ini, mereka membahas tentang topik-topik seperti keuangan, bisnis, entrepreneur, self-development, dan sebagainya. Biasanya mereka akan memberikan materi lewat media seperti YouTube, lalu membahas ilmu yang menjadi keahliannya. Mereka akan mengajar secara gratis dulu, memberikan pengalaman mereka dulu, dan memberikan contoh dari teman mereka. Setelah itu, baru membuat kelas yang berbayar. Dan dari sana mereka bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Biaya untuk mengikuti kelas Akademi Kripto dari Kotimoti itu sebesar 17 juta rupiah. Dan kalau tidak salah, ada 20.000 orang yang ikut kelas Kotimoti ini. Dan kalian bayangin aja, itu bisa sampai ratusan miliar. Apakah jualan kelas itu salah? Jawabannya ya enggak. Karena setiap orang itu butuh informasi. Dan informasi itu tidak semua gratis. Dan apakah salah suatu kelas banyak diikuti orang? Ya,
enggak salah juga. Kalau banyak yang ikut kelas tersebut, berarti kelasnya itu bagus kan? Marketingnya itu bagus kan? Makanya rame. Gua tidak mau ada konflik dan gua pasti tidak akan menjelekkan siapapun di sini. Karena kadang lebay itu bukan Ko Timothy atau Pak Lokehonnya. Yang lebay itu malah fans-fansnya mereka. Fans mereka ini udah fanatik banget. Pada tujuan kita untuk mengikuti mereka ini adalah kan untuk belajar investasi kan. Ujung-ujungnya tujuan kita kan untuk cari duit. Karena bidang mereka dua ini kan di finance kan, makanya kita bisa ikuti mereka. Sekarang gue akan membahas kelas dari mentor online yang secara general aja ya. Jadi tidak ada hubungan dengan akademi kripto. Dan jangan nyerang gue kalau kalian merasa tersinggung. Beberapa hari ini gue coba nyari info tentang yang sejenis seperti mentor online. Ini kebanyakan ilmu yang mereka bahas itu seputar investasi, dropship, bisnis, sales, atau konsultasi bisnis. Memang kebanyakan yang seputar uang, dan targetnya mereka ini pun orang-orang yang insecure dan orang-orang yang bermimpi besar tapi mau instan. Dan itu semua dibungkus secara rapi dalam sebuah teknik marketing, yaitu menjual mimpi dan juga menjual harapan. Harapan supaya lu bisa dapat uang yang banyak, kemewahan, bisa financial freedom. Gunanya ya agar bisa menarik perhatiannya lu dan lu mau ikut membershipnya. Selain itu, biasanya dalam melakukan marketing ini, mereka juga akan menceritakan pengalaman mereka, background mereka, dari keluarga yang mungkin kurang mampu, dan sekarang bisa sukses hingga kaya raya. Cerita bagaimana mereka bisa kaya sekarang, walaupun dulu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia aja, di luar negeri juga banyak yang seperti itu. Jadi background mereka itu sama seperti kebanyakan orang. Dulu hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Nah, kuncinya di sini. Dengan background yang dibungkus seperti itu, para target audiensnya pun merasa ada kesamaan kalau mentor-mentor ini, meski dulunya itu miskin, sekarang mereka sukses dan kaya raya. Pasti kita juga bisa. Dan dari situlah mereka akan menarik banyak audiens. Ditambah, mereka selalu menekankan betapa gampangnya mereka cari uang. Jadi audiensnya pun gak ragu-ragu untuk join kelasnya meski mahal. Semisal nih, kalau kelas online mereka itu enggak banyak yang daftar atau tidak laku, para mentor online ini mereka akan membuat seolah-olah kelasnya itu limited, eksklusif, dan hanya beberapa orang saja yang bisa ikut. Jadi orang-orang yang tadinya ragu-ragu ketika melihat bahwa kelasnya itu terbatas limited, maka dia akan terburu-buru untuk mendaftar. Setelah mendaftar pun tidak hanya sampai situ saja. Nanti setelah kelas online ada seminar online-nya, ada private coaching, terus ada seminar offline, ada ya pokoknya itu semua berbayar lah. Terus apakah investasi yang diajarkan mereka itu selalu cuan? Jawabannya ya enggak. Dan kalau rugi biasanya para mentor online ini akan bilang bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Karena ya yang pencet tombol sell juga kalian, yang pencet tombol buy juga kalian. Jadi ya semuanya balik lagi, ilmu kalian itu belum cukup. Dan kenapa mereka bisa cuan sedangkan kita rugi? Karena ya kita masih FOMO atau kurang ilmu. Dan materi yang mereka sampaikan selalu akan dibilang disclaimer on, ini bukan saran jual ataupun beli. Terus kalau bukan, kenapa kasih tahu? Oke, jujur sebab gue tidak ada masalah sama sekali dengan kelas online ini. Memang ada juga kelas-kelas online yang benar-benar bagus, benar-benar bermanfaat. Dan sebenarnya dulu Ternak Uang juga bagus. Dan Akademi Kripto ini juga bagus banget. Karena ilmu tentang blockchain, tentang kripto itu ya memang susah banget kita dapatkan di luar. Dan thank you juga untuk Prof. Kalimasada karena sudah berbagi ilmu trading dan juga ilmu investasinya. Thank you kepada Ko Timothy Rona atas motivasinya dan semangat untuk membangun sekolahnya. Dan juga Pak Lokehong, terima kasih atas ilmu investasinya. Dan terima kasih sudah meningkatkan jumlah investor saham di Indonesia. That's it guys, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen di kolom komentar bawah. Oke, thank you.